Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Halo guys. Wih, gue lek ceblok loro, wis to. Normal aja. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten, bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Anak bupati aja jalannya begini. Ayo, anak bupati jalannya begini nih. Anak bupati, anak camat juga begini, anak kepala dinas juga begini, pakai mobilnya bagus. Ini anak presiden, pakai mobilnya Nova, di brand plat merah. Mobil, kenapa lagi masih ada masalah mobil? Gimana? Pertama, Nggak tahu orang ini mukanya ngeselin aja gitu ya. Ngeselin banget coba. Jadi kemarin mobilnya dikembalikan karena mendengar aspirasi masyarakat. Itu dikembalikan karena viral aja sampai disorot sama presiden ya kan. Kalau enggak mah demi menjaga marwah Kaltim anjing. Lihat senyum-senyumnya udah ngeselin. Lihat dandanan istrinya yang kayak ogoh-ogoh lebih ngeselin anjing. Dananya dialihkan buat infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. Mana? Cobalah ke Kalimantan Timur jalannya rusak kayak gitu ya. Banyak video viralnya itu kan, Bapak yang menjaga marwah Kaltim kocak. Pak Gubernur, masa iya untuk menulis pidato aja harus menyuruh orang membayar 73 juta. Bayangkan seandainya 73 juta itu dibuat diirit untuk membangun jalan yang bagus, masyarakat ikut merasakan. Lah kalau kira-kira untuk pidato aja nggak bisa, kenapa nyalonin jadi gubernur? Aduh, gubernur dengan begitu akan membuat malu Gubernur Rudi Mas'ud. Sosok gubernur dari Partai Golkar tersebut dikritik oleh masyarakat akan kebijakannya menganggarkan 70 juta untuk pidato, padahal presiden sendiri menyarankan untuk efisiensi anggaran. Masyarakat sendiri berharap Pak Rudi Mas'ud lebih bijak, sehingga sosok pendukung dari partai-partai yang mengusung itu mendapatkan nama besar dan kebijakan akan tanggung jawab menjaga marwah partai yang mengusungnya, karena bangga akan kebijakan gubernur yang pro rakyat. Gubernur Kalimantan
membeli mobil seharga 8 miliar dan dikomentari oleh Presiden Prabowo. 8 miliar bro. Sedang Presiden juga memakai mobil yang harganya 700 juta. Itu pun sudah gede. Tapi itu kan wajar Presiden. Ini sekelas gubernur. Harga mobil 8 miliar. Apakah itu jalan sudah bagus semua di Kalimantan? Apakah orang-orang miskin sudah bisa ditanggulangi? Hei, sederhana dong. Jangan elit-elit begitulah. Kasihan rakyat lah. Bagaimana bisa bocah usia 4 tahun punya surat tanah? Masuk akal nggak itu kira-kira? Saya nggak pernah merasa membuatkan garapan. Kok ada garapan muncul sama anak saya ini? Pak tahu saya sudah punya harapan Pak di surat di Bawah itu. Akhirnya teman-teman, warga yang merasa namanya dicatut itu dalam kasus ini ya, bersama dengan kelompok tani UBM, itu melaporkan PT Braukul di Kalimantan Timur ini kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Kenapa sih mereka harus melaporkan PT Braukul ini teman-teman? Yang pertama, karena warga yang dicatut namanya itu merasa bahwa mereka itu tidak punya tanah di situ, apalagi mengurus surat tanah garapan. Yang kedua, mereka merasa tidak pernah menerima manfaat dari itu. Lawang mereka tidak pernah menerima manfaat, tetapi nama mereka dicatut-catut. Tapi justru yang menerima manfaat patut diduga sepertinya para konglo yang berada pada otak dari kasus ini. Saya sebagai pelapor di sidang tahu tiba-tiba muncul surat harapan atas nama saya yang buat Pak. Tolong Presiden Prabowo, kami ini didolimi sama perusahaan. Kami ini kasihan tidak pernah surat pembebasan dari perusahaan. Jadi minta tolong Prabowo, kami didolimi sama Brokol. Ya teman-teman, sepertinya langkah mereka nggak cuma berhenti pada laporan atas dugaan pemalsuan dokumen kepada Polda Kaltim aja, ataupun saat ini kan mereka juga melakukan gugatan di pengadilan. Sepertinya langkah mereka nggak cuma berhenti sampai di situ, tetapi mereka juga akan melakukan aksi massa bersama dengan ormas-ormas yang ada di Kalimantan Timur untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk membuat aware kepada masyarakat akan kerugian yang telah mereka derita. Saya pribadi ya, menurut keyakinan saya, seharusnya kasus seperti ini ya wajib untuk menjadi atensi bagi pejabat yang ada di sana ataupun para aparatur penegak hukum. Kenapa? Kalau kasus-kasus seperti ini dibiarkan, maka oknum akan makin banyak merajalela lalu bersekutu dengan para mafia tanah. Nah terus kalau mafia tanah itu bebas berkeliaran, terus buat apa ada hukum? Kalau hukum tidak ditegakkan di negara ini, lalu kita sebagai warga negara nih percaya sama siapa? Coba deh, gimana tuh? Mobil dinas 8,5 miliar Gubernur Kalimantan Timur tetep pengen ngepot kata gua. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Mobil udah 8,5 miliar dibawa ke jalur tempuh, dibawa ke jalur medan berlumpur, bertanah, tetep pengen ngepot ya. 8,5 miliar ini apa bedanya sama si bapak itu beli Innovazenik sama beli Xenia, beli mobil angkot sekalipun gitu. Apa bedanya gue tanya? Sama-sama ngepot, sama-sama merosot ya. Bedanya apa itu 8,5 miliar? Itu jalanan di Kutai Barat Mahulu itu Pak, jalanannya udah kayak ubur-ubur Pak. Tuh Pak, jalanan di Sangkulirang Pak ya, jalanannya juga tetap kayak ubur-ubur Pak. Yang dibenerin jalanannya Bapak, bukan kehidupan lu yang dibenerin. Bapak itu pelayan Pak, sadar diri Pak. Anda itu pelayan masyarakat Pak. Wakil presiden kita aja pakainya Innovazenix Bapak ya. Presiden kita pun pakainya mobil Maung ya, senilai 1,2 miliar sekelas presiden. Ngana cuman gubernur ya, cuman gubernur 8,5 miliar bakal apa kata gue.
Malu kata saya mah Pak, aturan Pak, jaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Ini kan marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bapak ya, saya yakin Pak, rakyat-rakyat Kalimantan Timur ya tidak menginginkan marwah mobil mewah Pak, ketika mereka akses jalanannya masih berlumpur, akses jalanannya masih sulit, pendidikannya masih sulit, UMKM-nya masih sulit, cari uangnya masih sulit, cari ekonomi, cari kerja juga masih sulit Bapak ya. Saya yakin Pak 100% ya Pak ya, masyarakat itu tidak butuh marwah yang seperti itu Pak. Gak butuh marwah Range Rover autobiografi itu gak butuh Pak. Menurut banyak keterangan masyarakat Kalimantan Timur yang saya baca di kolom komentar ya Pak ya, katanya Bapak itu sebelum menjadi gubernur itu sudah kaya Pak. Kalau sudah kaya, kenapa Bapak beli Range Rover-nya itu menggunakan APBD Pak? Bapak mengakui kok Pak kalau Bapak menggunakan biaya APBD untuk membeli mobil dinas itu Pak. Kata saya mendingan Bapak benerin jalan di Kutai Barat Pak, di Mahulu tuh Pak. Percuma Pak ya beli mobil 8,5 miliar kalau yang make jelek. Maksud saya jalanannya yang jelek. Harusnya benerin jalanannya Pak, bukan kendaraannya Pak. Jalanan Kalimantan Timur itulah marwah masyarakat Kalimantan Timur Pak. Bapak itu dipilih masyarakat Pak. Dan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang masih mau menghujat, mendebat, serta tidak setuju dengan Bapak Gubernur ini, menurut gua jangan dihujat, jangan didebat, jangan dikritik. Dipecat aja ya. Ini Bapak Gubernur yang milih lulu orang. Kata saya mah mending Bapak beli Hilux atau mobil pickup Pak ya. Sekalian tuh di belakangnya Bapak bawa semen ya Pak. Biar bisa nyemen jalan Pak. Ingat Bapak itu pelayan masyarakat. Bapak harusnya mengayomi. Bapak ikut turun ke jalan gitu Pak. Ikut nyemen, bikin aspal, bikin jalanan, nambal jalanan berlubang gitu Pak ya. Saran saya beli Hilux apa pickup Pak. 8,5 miliar itu bisa bangun jalan Pak. Mungkin nggak sampai 10 km, nggak sampai 50 km gitu Pak. Tapi bisa untuk membenarkan jalan Pak. Bisa untuk membutuhkan jalan Pak. Bisa untuk membantu rakyat miskin yang ada di Kalimantan Timur Pak. Duh wes sembuh lah ambil iki gubernur Sito iki. Bahkan si Bapak bisa-bisanya bilang ini lagi bulan puasa, kurangi gibahnya nanti malah nambah dosa. Pak, pertanyaan saya Pak, menzolimi rakyat dengan menggunakan APBD yang berasal dari uang rakyat itu namanya tidak menzolimi rakyat dan tidak berdosa kah Pak? Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda. Pak mau jaga marwah masyarakat Kalimantan Timur apa mau jaga marwah Bapak Pak? Bapak itu dipilih rakyat karena rakyat percaya Pak kalau Bapak itu bisa memimpin. Bahkan rakyat percaya kalau Bapak sebelum menjadi gubernur itu Bapak sudah menjadi orang yang kaya raya Pak. Tapi kalau ujung-ujungnya ending-endingnya Bapak menggunakan APBD untuk membeli mobil dinas harga 8, miliar Pak ya. Kenapa baru sekarang Bapak beli mobil 8,5 miliar menggunakan APBD Pak? Kenapa Bapak tidak menggunakan uang pribadi serta membeli Range Rover